semua peserta yang sudah tergabung dalam talk show saat ini. Saya CV. Dan saya Gio. Kami dari Kasih Balik akan memulai sebuah talk show yang bertajuk Teman Difabel dan Dunia Kerja dari Kasih Balik Goes Live. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih pada Yayasan Disabilitas Mandiri Indonesia sebagai kolaborator dalam acara ini. Serta kami juga memberikan terima kasih kepada Sanur FM dan juga info.webminar.id sebagai rekan media partner dalam acara ini. Tidak lupa juga, kami berterima kasih kepada Probability, Indonesian Stuttering Community, Disahabat.id, Komunitas Peduli Inklusi Nusantara, dan juga Sahabat Difabel Lampung sebagai community partner dalam acara hari ini. Nah, pada hari ini kita udah hadir salah satu narasumber kita, yaitu Pak Irfan Rustandi. Beliau adalah seorang aktivis permasalahan difabel atau disabilitas di Indonesia, dan beliau juga merupakan Ketua Yayasan Disabilitas Mandiri Indonesia tahun 2021. Kepada Pak Irfan Rustandi dipersilahkan. Baik, terima kasih Kevin dan juga Gio atas kesempatannya. Selamat siang rekan-rekan semua dan juga semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan biarpun dalam kondisi pandemi sekarang ini, tapi tetap kita harus produktif dan jangan lupa jaga selalu protokol kesehatan. Baik, mungkin kita ngobrolnya santai saja ya, jangan terlalu serius. Ya Pak. Oke Pak. Sambil weekend gini kan waktunya memang waktu nyantai, happy gitu, tapi juga diisi dengan hal produktif. Betul. Jadi teman-teman semua, saya perkenalkan dulu bahwa saya sekarang diamanahi untuk mengelola Yayasan Difabel Mandiri Indonesia ini. Sebetulnya saya ini sebelum meninggal, mungkin ketua yang lalu itu sebetulnya saya sahabat baik dengan ketua Yayasan Difabel Mandiri Indonesia tersebut dan terlibat dalam satu proyek dengan USAID. Gitu, saya berbuat di konsep, teman saya di lapangan, tetapi berhubung teman saya meninggal, makanya saya langsung dilimpahi wewenang untuk mengelola yayasan tersebut. Tapi tidak masalah selama itu bisa memberikan yang terbaik terhadap rekan-rekan disabilitas, khususnya mewujudkan masyarakat inklusi, kenapa tidak seperti itu. Jadi kalau melihat profilingnya bahwa Yayasan Difabel Mandiri Indonesia itu memang diinisiasi dulunya itu melalui media sosial Facebook ya 2010 sampai 2013. Jadi ketika Facebook mulai muncul, dulu kan ada Friendster, langsung Friendster ganti ke Facebook. Nah, Facebook mulai teman-teman itu dari Aceh sampai Papua itu bisa terkomunikasi, terutama bagi teman-teman disabilitas. Dari sana buatlah grup kecil gitu kan, untuk tempat berbagi, wadah untuk sharing satu sama lain. Pada akhirnya ternyata itu menjadi wadah bagi teman-teman penyandang disabilitas Indonesia itu untuk saling berbagi pengalaman, saling berbagi wawasan, juga permasalahan yang ada. Seperti itu, dan semakin berkembang, pada akhirnya 2013 diinisiasi oleh Pak almarhum Pak Subandi Habonmat itu untuk diwadahi atau dilegalisasi melalui satu yayasan seperti itu. Jadi sejak 2013 didirikanlah Yayasan Difabel Mandiri Indonesia, yang sebetulnya kita tidak, kalau bentuk organisasi yayasan itu kan tidak menganut keanggotaan ya, siapapun kita ataupun orangnya yang ingin mendapatkan fasilitasi ataupun jangkauan dari kita wajib melakukan penjangkauan tersebut. Selama ini kita sudah banyak membantu teman-teman disabilitas, khususnya akan kebutuhan alat bantu, baik itu kru, kursi roda, misalkan protese dan lain sebagainya. Juga startup untuk wirausaha kita coba juga berikan seperti itu. Oke. Nah,
Kondisinya seperti itulah. Jadi mayoritas teman-teman penyandang disabilitas itu berdasarkan data Susenas itu bahwa hampir 23 juta orang dengan disabilitas di Indonesia. Dan yang bisa mempunyai atau mengakses pekerjaan yang layak itu kurang dari 1%, 0,0 sekian lah. Karena permasalahannya ternyata itu di pendidikan, karena industri dan lain sebagainya juga itu mensyaratkan bahwa minimal SMA. Apalagi sekarang sudah mulai dibuka tuh CPNS. Bisa dilihat bahwa di beberapa lowongan yang coba saya analisa gitu kan, lowongan tenaga kerja untuk penyandang disabilitas itu memang di beberapa posisi sudah mulai terbuka. Tetapi seperti saya lihat kemarin di Pegadaian mungkin ataupun di Badan Pusat Statistik misalkan. Jadi minimal untuk disabilitas itu D3. D3-nya misalkan matematika, D3-nya statistik, D3-nya komputer dan lain sebagainya. Saya yakin gitu kan. Nggak ada yang ngisi. Karena apa? Karena ketersediaan sumber daya manusianya, talent source-nya itu sangat kurang sekali gitu. Teman-teman disabilitas yang mempunyai latar belakang pendidikan sampai tingkat tinggi sarjana itu hampir jarang gitu kan, apalagi dengan spesifikasi tertentu, misalkan tadi bisa jurusannya statistik atau lain sebagainya gitu kan, wah sudah gitu kan, sangat jarang sekali. Tapi Pak, ya maaf, tapi Pak kalau boleh saya tarik dari ke belakang dulu nih Pak, kalau boleh tahu kayak YDMI sendiri, Yayasan Disabilitas Mandiri Indonesia, itu kapan dibentuknya ya Pak? Dan kayak kenapa waktu itu ada ide untuk membentuk komunitas ini, yayasan ini? Ya, tadi sekilas juga sudah disampaikan bahwa di 2013, 24 Juli 2013 itu start mulai dibentuk ya Yayasan Disabel Mandiri sebagai sebuah organisasi yang memang di dalamnya itu dikelola oleh teman-teman disabilitas seperti itu. Jadi mulai 2013 kita mungkin secara legal sudah terdaftar di Kemenkumham dan sudah diaktekan di notaris seperti itu. Oke. Ya. Berarti memang isinya dikelola untuk oleh teman-teman difabel dan juga untuk teman-teman difabel itu sendiri ya Pak ya. Ya. Kalau selanjutnya juga mungkin biar teman-teman semua di sini pada tahu nih Pak tentang YDMI itu sendiri. Nah, kira-kira bisa ceritain sedikit ya nggak Pak? Kalau misalnya YDMI itu tuh sebenarnya fokusnya tuh kemana sih? Apa yang pengen dibawa YDMI untuk teman-teman difabel? Nah, di awalnya itu kan YDMI hanya tempat sharing and caring saja. Jadi ketika ada teman-teman yang ingin katakanlah di teman-teman yang tinggal misalkan di Sulawesi, di Aceh, di Kalimantan yang jauh daripada pemberdayaan yang belum tersentuh oleh pemberdayaan disabilitas, mereka itu sering curhat gitu kan. Misalkan saya pengen kerja, saya pengen usaha, saya pengen sekolah, tapi susah sekali gitu kan, seperti itu. Ternyata semuanya keluhannya hampir sama gitu kan, bahwa teman-teman terutama di daerah itu terkendala dengan aksesibilitas ke pendidikan, aksesibilitas infrastruktur gitu kan, akses ke tenaga kerjaan dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal tersebut gitu kan, permasalahan yang mereka keluhkan seperti itu menjadi agenda gitu kan untuk bisa diusung oleh YDMI untuk bisa diadvokasikan seperti itu. Berarti dari YDMI sendiri kayak melihat ada suatu permasalahan di mana tadi banyak kendala-kendala, jadi kayak YDMI sendiri menjadi advokator untuk para teman-teman difabel mungkin ya Pak. Tapi untuk YDMI sendiri kira-kira sampai saat ini nih Pak, ada program-program seperti apa yang menurut Bapak kayak sedemikian dibutuhkan dan sudah dilaksanakan oleh YDMI? Kira-kira ada nggak Pak untuk contoh-contohnya nih? Ya, dan semenjak 2016 kita coba
berkreasi ya, dalam konteks bahwa mayoritas teman-teman itu kan tidak bisa diterima di lingkungan kerja formal, gitu kan. Ya. Memang beberapa perusahaan sempat mendatangi kita, mengontak kita untuk meminta talent source atau sumber daya teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa diterima di perusahaannya. Tetapi tetap saja gitu kan, dengan persyaratan-persyaratan yang diberlakukan itu teman-teman pada mental mayoritas. Karena misalkan ketika dibuka lowongan kerja misalkan di salah satu perusahaan, tapi harus S1, usianya misalkan maksimal 27 tahun dan lain sebagainya. Ya, semuanya itu tidak bisa terpenuhi semua karena mayoritas dari teman-teman itu latar belakang pendidikannya ya mohon maaf SMP, SD, malah kebanyakan tidak sekolah gitu. Jadi susah untuk bisa memenuhi kebutuhan persyarat yang dipersyaratkan oleh industri. Oke. Nah, kan permasalahannya tidak selesai di sana ya. Iya. Ketika memang tahun 2020 kemarin itu terbit PP nomor 60 gitu kan tentang unit layanan disabilitas di bidang tenaga kerjaan, di mana itu kan seluruh provinsi, kota, kabupaten itu harus membentuk yang namanya ULD di bidang tenaga kerjaan bagi penyandang disabilitas. Artinya nanti besok lusa itu perusahaan itu harus memperkerjakan teman-teman difabel disabilitas di perusahaannya gitu. Benar-benar. Ada konsekuensi hukumnya kalau tidak memperkerjakan. Tetapi kembali lagi permasalahannya ada di talent source-nya. Baik Pak, mungkin sebelum lebih lanjut lagi nih, tadi kita udah dapat sneak peek lah ya, gambaran cerita-cerita tentang kondisi teman-teman difabel juga nih, ya kan? Nah, tapi sebelum kita ke arah sana, sebagai inti pembicaraan pada hari ini, tentang YDMI itu sendiri, aku harap dan Kak Vincent dan Pak Irwan harap juga, bahwa teman-teman dapat gambaran dulu nih, YDMI itu sebenarnya organisasi apa sih, yayasannya fokusnya kemana, gitu. Nah, mungkin biar teman-teman dapat gambaran lagi, boleh tolong Almo untuk share screen videonya, video YDMI. Nah, ini tolong disaksikan sedikit cuplikan ya tentang Yayasan Disabilitas Mandiri Indonesia. Mulai punya perasaan malu, saya sempat ngedown, sempat ngerasa saya malu, saya nggak mau sekolah gitu. Karena keadaan saya yang seperti ini. Untuk tahun 2007 baru saya menerima, dari tahun 90 sampai tahun 2007 kita menerima. Ada. Untuk teman-teman tulis, kita harus bersemangat untuk mencari hidup, tidak boleh malu dan takut. Kita semua sama untuk bergabung dan bersatu.
Itu video singkatnya ya. Salah satu testimoni juga mungkin ya untuk YDMI. Nah, oke, nah kita mau lanjut ke ini Pak sekarang. Tadi kan Bapak udah juga sempat singgung sedikit ya tentang kondisi teman-teman difabel dan juga mungkin sempat singgung tentang kebijakan pemerintah juga yang sudah akan mewajibkan kesempatan kerja buat teman-teman difabel. Tapi sebelum kita ngomongin lebih dalam ke arah, mungkin kita boleh tahu dulu nggak nih Pak tentang kondisi teman-teman difabel sebelum dan saat pandemi itu tuh gimana sih dalam bentuk dalam hal maksudnya kesehariannya atau misalnya keseharian atau kegiatan-kegiatan yang biasa mereka lakukan tuh seperti apa sih Pak setiap harinya? Ya, tentunya kita bisa lihat dan rasakan sendiri ketika kondisi sebelum dan selama pandemi ini. Kalau sebelum pandemi ini banyak teman-teman yang memang bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif. Ada yang jualan, misalkan ada jualan bubur, ada jualan usaha-usaha kecil lah ya gitu, jualan seblak, gitu. Ada usaha-usaha yang lain yang minimal untuk membiayai kehidupan sehari-hari itu bisa mencukupi seperti itu. Tetapi sejak 2020 sampai sekarang gitu kan, ada yang sudah mulai diusir dari kontrakannya. 2 hari 3 hari yang lalu ada yang telepon, Pak Irfan, saya kehabisan beras, kehabisan token listrik gitu kan, kehabisan gas gitu kan, seperti itu kondisinya. Sampai-sampai ada teman-teman, apalagi teman-teman netra yang dulunya memang kerjanya itu sebagai tukang pijat gitu kan, yang banyak pelanggannya dulu malah sering mereka teman-teman netra itu malah saya juga sangat surprise ya. Mereka malah sering banyak bantu teman-teman yang lain, sering nyumbang baik secara langsung maupun tidak langsung gitu, seperti itu. Tapi kemarin itu berbeda kondisinya karena mereka sudah tidak bisa lagi menerima orderan ataupun usahanya karena memang tidak boleh kan ada kontak satu dengan yang lain. Dan juga yang paling prihatin itu ada beberapa teman-teman karena kondisi seperti ini karena mungkin tidak dilandasi dengan kekuatan iman dan ininya yang kuat, ada yang melakukan percobaan untuk suicide kayak gitu ya, seperti itu. Kondisinya itu tidak bisa dibantah bahwa itu memang terjadi. Makanya kita coba berusaha untuk saling menguatkan satu sama lain. Ketika memang kondisi seperti itu, kita coba cari jejaring dan lain sebagainya, meskipun ya hanya sedikit bisa meringankan beban mereka, tapi mereka itu ketika kita salurkan bantuan dan lain sebagainya, sepertinya mereka kembali lagi harapan untuk bisa termotivasi lagi untuk bisa bertahan dan melanjutkan kehidupannya, seperti itu kondisinya gitu. Baik Pak, dari yang saya dengar tadi kayak sebenarnya selama pandemi, sebelum pandemi itu keseharian mereka lebih kayak menghidupi keseharian untuk kehidupannya dan lain-lain. Tapi kayak selama pandemi itu sama seperti yang lain kayak mungkin mengalami banyak kendala yang lebih besar dan juga krisis kayak tadi sampai ada yang mengkontak Pak Irfan juga kan. Tapi Pak, ini menarik di mana kayak menurut Bapak sendiri, setahu saya ya, selama pandemi tuh berita-berita tuh hanya menyorot hal-hal yang general atau generik, tapi kayak permasalahan seperti teman-teman difabel yang alami, seperti yang tadi Pak Irfan sudah sebutkan, itu kurang tersorot dengan baik atau bahkan tidak terekspos sama sekali. Dan menurut Bapak sendiri kayak kenapa sih teman-teman difabel tuh sama pandemi tidak ada exposure-nya sama sekali, Pak? Baik, kita tidak menyalahkan siapapun ya, baik itu pemerintah dan masyarakat. Semuanya kita sedang susah. Betul. Masyarakat itu harus mengurus, pemerintah harus mengurus 300 juta masyarakat Indonesia gitu, rakyat Indonesia. Mungkin
tadi saya bilang bahwa total populasi penyandang disabilitas itu hanya 23 jutaan lah seperti itu. Hanya sebagian kecil. Mungkin juga fokusnya sekarang itu lebih kepada masyarakat secara umum, pemerintah. Jadi kalau kita berharap kepada manusia, kayaknya akan selalu banyak dikecewakan ya. Kita berharap kepada Tuhan lah. Yang pasti kalau Tuhan akan mempermudah jalan kita, melancarkan ikhtiar-ikhtiar usaha kita, insya Allah apapun tantangannya yang kita hadapi akan dimudahkan. Itu pun yang kita lakukan. Kita berupaya seoptimal mungkin dengan potensi dan sumber daya yang kita punya, memfasilitasi teman-teman yang tentunya yang terjangkau oleh kita seperti itu. Ketika mereka bisa kontak kita dan kita berada misalkan tidak jauh ataupun dekat dengan itu, kita coba lakukan penjangkauan secepat mungkin, karena kasihan juga gitu kan, kondisinya Arjen harus dibantu. Kalau nunggu dilama-lama kan kasihan juga kepada bersangkutan, kita langsung bantu seperti itu dengan apa yang kita punya. Tentunya juga itu kita dapat titipan dari orang-orang baik juga gitu kan, yang memang menitipkan sesuatu ke kita untuk disalurkan ke teman-teman seperti itu. Ya mudah-mudahan saja juga dengan ini barusan juga kita sedang ada social innovation camp ya. Kita berusaha untuk berkreasi dan berimprovisasi menghadapi tantangan yang dihadapi oleh kita sekarang ini, dengan mengoptimalkan sumber-sumber daya yang kita punya, juga berjejaring dengan yang lain seperti itu. Supaya kan yang namanya permasalahan kalau kita jalani bersama-sama itu akan mudah. Ya, betul. Nah, terus tadi lebih lanjut lagi, tadi kan Bapak juga sebelumnya udah sempat singgung gitu ya Pak. Maksudnya kita udah tahu nih kondisi teman-teman difabel sekarang memang semuanya lagi sama-sama susah, dan juga kondisinya memang kurang tersorot, jadi ya udah saling pada bantu aja. Nah, cuma ketika kita ngomongin dalam scope atau dalam konteks dunia kerjaan nih, yang tadi Bapak udah bilang, kan katanya cuma ada 0, sekian persen gitu yang akhirnya memperoleh akses dan juga untuk bisa bekerja dalam ruang lingkup pekerjaan formal kan, bahkan mayoritas tuh informal kerjanya akhirnya. Nah, kita boleh lebih tahu lagi nggak Pak, sebenarnya tuh sekarang nih teman-teman difabel itu tuh bekerjanya nih, terutama dalam kondisi seperti ini ya, itu akhirnya ngapain Pak itu? Sama mungkin Bapak boleh ceritain sedikit tentang apa kegiatan wirausaha YDMI yang udah dilakukan kemarin. Iya. Baik. Memang sebetulnya PR juga gitu kan, ketika memang payung hukumnya sudah ada gitu kan, kesempatannya sudah ada, tinggal kesiapan dari teman-temannya sendiri dalam konteks memenuhi kewajibannya, minimal mempunyai pendidikan setingkat SMA lah, supaya mereka itu bisa diserap oleh dunia kerja. Tapi kan kalau menunggu seperti itu, kita juga nggak tahu sampai kapan, karena memang yang namanya teman-teman difabel seperti saya tadi sebutkan, bahwa mayoritas itu SMP, malah kebanyakan tidak sekolah gitu kan. Kalau harus bersekolah juga nanti terbentur dengan umur ya. Semakin umurnya bertambah gitu kan, sementara yang dipersyaratkan oleh dunia usaha itu misalkan maksimal sampai 30 tahun. Wah, kayak saya gini udah ubanan gini nggak akan mungkin bisa diterima oleh dunia kerja kan, seperti itu, harus sekolah lagi. Nah, itu kita mulai dengan strategi bagaimana caranya kepada teman-teman rekan-rekan difabel yang sudah berkeluarga dan usianya juga sudah di atas 35 tahun ke atas itu, kita mencoba menciptakan peluang-peluang usaha yang bisa memandirikan mereka gitu. Usaha-usaha tersebut biasanya kita ciptakan supaya mereka itu bisa berusaha sendiri pada awalnya kan, bisa berusaha sendiri dan lain sebagainya, juga dengan sedikit modal yang kita juga fasilitasi seperti itu, yang diharapkan supaya mereka nantinya punya pendapatan dan sebagainya. Tetapi masalahnya kan sekarang itu
yang namanya memulai usaha dan lain sebagainya, juga ditambah dengan tantangan hidup atau kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah seperti sekarang, kadang-kadang ya modal usahanya habis oleh kebutuhan hidup sehari-hari gitu, seperti itu. Jadi di tengah jalan itu 2 bulan 3 bulan ya sudah berhenti lagi kondisinya. Nah itu kita jadi kepikiran juga gitu kan, kalau misalkan dikasih katakanlah 1 orang 2 juta bikin jualan voucher ataupun jualan warung-warung kecil gitu, seperti itu kan marginnya kecil ya. Keuntungannya misalkan katakanlah jualan makanan anak-anak atau jualan itu yang lainnya, itu paling sehari cuma 20.000 marginnya itu, ataupun 30.000 gitu, seperti itu. Sedangkan kebutuhan bayar kontrakan aja sehari misalnya 800.000, sebulan 800.000, nggak akan mungkin kita itu. Makanya kita coba beralih bagaimana caranya kita bisa mempunyai atau menciptakan unit usaha yang bisa memperkerjakan mereka gitu, dengan tidak mendiskriminasi mereka tentunya. Ketika mereka bisa apa gitu kan, oke, ketika kita punya usahanya, oke, kamu bisa kerja di sini dengan gaji sekian. Itu kita sedang merumuskan itu. Kita coba barusan ditawarkan ke teman-teman yang S2-nya di BINUS itu merumuskan startup usaha yang bisa membuat organisasi sustain, juga bisa menyerap tenaga kerja dari teman-teman disabilitas gitu. Jadi bisa 2 sisi, wirausaha sosialnya itu ketika secara ekonomi kita ada manfaatnya, juga secara sosial kita memberikan dampak manfaat kepada teman-teman dan lingkungan sekitar, seperti itu. Baik Pak, menarik banget ya dari pemaparan Bapak tadi, maaf. Tapi Pak, dari yang tadi Bapak sudah sebutkan, seperti contohnya pembuatan unit kerja yang Bapak tadi mention, atau enggak kayak keseharian mereka seperti yang tadi counter HP dan lain-lain. Menurut Bapak sendiri kayak apa yang dialami oleh teman-teman difabel, spesifik teman-teman difabel dalam dunia kerja ini, kayak kendalanya, karena kayak biaya hidup ataupun kayak keterbatasan kebutuhan hidup dan lain-lain, itu kan kayak hal yang general kan sebenarnya Pak, yang dialami kayak oleh semua. Tapi dalam spesifik ini nih Pak, teman-teman difabel tuh ada kendala yang kayak mengalami diskriminasi atau apapun itu gak sih Pak selama ini, kayak kendala-kendala dalam dunia kerja mungkin, atau mungkin kendala Bapak dalam yang membuat unit program kerja itu dalam hal ketenaga kerjaan bagi teman-teman difabel? Ya, baik, tentunya kalau saya melihatnya ketika misalkan satu perusahaan sudah mencatatkan harus ijazah SMA, itu sudah bentuknya diskriminasi. Atau usia di atas di bawah 27 tahun itu sudah bentuk diskriminasi sebetulnya. Karena kondisi teman-teman disabilitas itu gitu kan, kesempatannya baru ada sekarang, dan juga kondisi sumber daya manusianya juga sangat terbatas dari latar belakang pendidikan, juga ketersediaan dari berbagai jenis kedisabilitasan. Juga sekarang itu mayoritas itu kan yang diterima itu hanya daksa ringan gitu kan, kayak saya gitu kan. Lah teman-teman yang lain yang netral gimana gitu kan, yang rungu gimana, yang tuli gimana gitu kan, mereka juga punya hak gitu. Satu itu. Kedua, itu kan tantangannya ketika memang diterima bekerja tadi dengan jumlah gaji yang sama gitu kan di suatu perusahaan. Kayak saya nih, kalau tidak punya kendaraan pribadi, kalau saya kan pakai motor roda 3 ya, di Giau mungkin sama Kevin tahu. Malah saya kan dari Tangerang sampai ke Bandung itu pakai motor roda 3 ya gitu kan, berkelana sendirian gitu aja, touring sendirian. Itu memudahkan, bukan memudahkan lagi dari sisi efisiensi, itu kan ongkos lebih murah gitu kan, seperti itu. Juga waktu bisa terkerja dengan baik. Hal pun gitu sama bagi seorang disabilitas ketika bekerja di sektor formal, kalau tidak punya transportasi yang layak, kalau tidak ada transportasi yang layak, itu kosnya bisa lebih tinggi.
Kalau misalkan pakai Gojek tiap hari itu berapa duit yang harus, jadi uang gajinya tuh habis buat bayar transportasi aja gitu kan, seperti itu kondisinya. Jadi memang apa ya, kondisi-kondisi tersebut harus jadi pemikiran bersama gitu kan. Kenapa katakanlah akomodasi yang layak ataupun transportasi umum yang layak itu harus disediakan. Jadi untuk meminimalisir tadi kos-kos yang saya sebutkan tadi. Kalau transportasi itu sudah layak bagi seorang penyandang disabilitas, tentunya itu akan dinikmati juga bukan oleh disabilitas saja, tetapi misalkan anak-anak, ibu hamil, orang tua, gitu kan, wanita dan lain sebagainya, gitu, seperti itu. Nah, di kita itu kan sana pola pikirnya gitu kan masih bersifat apa ya, umum saja gitu. Karena berpikirnya mungkin jarang dipakai orang dengan disabilitas gitu kan, seperti itu. Tapi kalau melihat di luar negeri sana kan sepertinya kok sangat beda gitu kan. Seluruh transportasi di luar negeri, terutama di negara yang maju, itu semuanya sudah aksesibel buat semua gitu, bukan hanya buat disabilitas saja, buat semua. Gedung-gedungnya pun misalkan pengalaman saya ketika melihat suatu gedung gitu kan di suatu negeri A misalkan, ini dibangun pada tahun 2000 sekian dan akan bertahan sampai 2200 sekian, hampir 200 tahun. Itu di papan namanya juga disebutkan gitu kan. Di sana sudah tersedia misalkan RAM-nya gitu kan, guiding block-nya, railway-nya dan lain sebagainya. Sudah sampai seperti itu gitu. Desain-desainnya kalau di kita ya mohon maaf gitu kan masih saja, padahal setiap ini sudah sering kita ingatkan gitu kondisi seperti itu. Jadi belum inilah mungkin nih PR buat Gio sama Kevin ke depan dan teman-teman yang lain calon pemimpin masa depan ini yang harus punya perspektif yang lebih inklusif lagi ke depannya, seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak nih untuk insight-nya, ini benar-benar baru ngebuka mata lagi. Mungkin buat teman-teman juga ya, karena ada fakta-fakta baru tentang kendala dan tantangan, apalagi kondisi-kondisi teman difabel yang saat ini ternyata malah semakin mungkin tanda kutip bahasa halusnya semakin bukan terpuruk ya, tapi mungkin lebih banyak tantangan lah, lebih baik hambatan yang harus mereka lalui gitu. Nah, mungkin kalau dari tadi kita ngebahasnya tentang tantangan-tantangan dan kondisi-kondisi yang mungkin kurang mengenakan nih tentang teman-teman difabel. Saya ingin bertanya tentang ini Pak, prestasi. Kan tadi di DMI sendiri udah ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan kan tentang wirausaha, terus ada pengembangan kualitas atau kemampuan ke teman-teman difabel juga. Nah, kira-kira ada nggak sih cerita tentang keberhasilan atau prestasi teman difabel yang kira-kira menurut Bapak bisa diceritakan kita semua, jadi kita juga bisa punya gambaran dan tahu bahwa sebenarnya teman-teman difabel tuh punya value yang besar juga loh, nggak cuma yang kayak orang lihat, oh ya misalnya maaf Pak anggota tubuhnya kurang, oh dia difabel nggak bisa lah dia kayak gini, padahal kan maksudnya bukan berarti karena dia punya different ability jadi dia nggak bisa ngelakuin apa yang kita ngelakuin kan. Siapa tahu dia punya satu hal yang lebih hebat dibanding kita gitu. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit ya. Baik, terima kasih. Banyak sebetulnya ya teman-teman yang bisa dikatakan berhasil dalam menjalani kehidupannya. Jadi intinya bahwa keberhasilan tersebut ternyata akarnya adalah di pendidikan. Banyak teman-teman yang memang mempunyai latar pendidikan tinggi itu justru di beberapa institusi itu menempati posisi-posisi strategis seperti itu. Ya, cuma memang itu untuk individunya kan. Untuk individunya pribadi gitu kan, salah satu itu
keinginan kita bahwa hal-hal tersebut memang harusnya ditularkan untuk bisa memotivasi teman-teman disabilitas yang lainnya supaya mereka juga mau belajar dan mau meneladani apa yang sudah dilakukannya gitu, seperti itu. Saya juga mungkin tidak tahu apakah mereka sibuk atau bagaimana gitu kan. Jadi mereka mungkin lupa untuk bisa mengajak teman-teman yang lain untuk sama-sama ayo dong belajar lagi yang lebih tinggi supaya kamu bisa memperoleh pekerjaan yang memang selayaknya gitu, seperti itu. Atau juga mungkin di beberapa kasus memang ada yang olahraga misalkan ya, di beberapa kasus yang di Paralimpik dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi justru kalau hal-hal tersebut yang sifatnya konvensional dan yang lebih ininya kalau memang dibangun itu teman-teman difabel itu yang dari awal merintis gitu kan, sampai pada satu saat satu titik mereka bisa menunjukkan bahwa tanpa istilahnya meminta belas kasihan orang lain pun ternyata gitu kan kita mampu untuk bangkit dan mandiri, seperti itu. Ada mungkin dari teman-teman di YDMI itu ada Teh Yesi dari Garut ya, itu dia seorang parapleji, dia mempunyai usaha sendiri yang memang sekarang itu sudah mulai tumbuh dan berkembang. Malahan beliau itu menjuarai program Empowered Point 4 dari Allianz gitu. Jadi dia ikut perlombaan tersebut dan berhasil menjadi juara dan dapat bantuan modal usaha gitu kan, seperti itu. Itu salah satunya. Jadi memang harus muncul dari diri pribadi untuk merubah sesuatu itu lebih baik ke depannya gitu. Sebetulnya hal-hal tersebut seperti Teh Yasi atau teman difabel yang lain yang memang sudah berhasil dijadikan suatu keteladan untuk orang lain bisa, kenapa kita juga tidak, padahal semuanya juga berpotensi untuk bisa gitu, seperti itu. Baik Pak, menarik banget nih, kayak jadi tadi Gio juga udah sempat singgung kan, kayak mungkin sama ini paradigma masyarakat tuh kayak teman-teman difabel tuh mungkin mohon maaf kayak sangat rentan atau mungkin kayak tidak memiliki kapabilitas yang sama, kayak terdapat suatu diskriminasi dalam paradigma masyarakat kepada teman-teman difabel. Tapi di luar itu semua, dari contoh yang Bapak sebutkan tadi kayak teman Bapak yang memiliki wirausaha di Garut sampai bisa memenangkan bisnis competition dari Allianz, itu kayak itu sangat mungkin saya harap dapat memotivasi untuk teman-teman difabel yang lain, kayak jangan termakan oleh paradigma yang udah ada. Justru kayak kita harus melawan arus. Benar gak, Gio? Nah, menarik banget nih Pak sesi talk show pada hari ini, kayak tadi kita udah bahas banyak dari soal programnya DMI, lalu ada juga kayak kendala-kendala para teman difabel, dunia kerja, atau bahkan kayak prestasinya. Nah, mungkin teman-teman dari pemaparan yang tadi kita sudah sebutkan, ada yang mau ditanyakan lebih lanjut kepada Pak Irfan, atau mungkin mengenai YDMI, atau mungkin kayak kondisi difabel saat ini, atau kayak mungkin teman-teman difabel juga ada yang mau bercerita atau menanyakan soal suatu hal pada Pak Irfan, dipersilakan untuk langsung bertanya di kolom chat, nanti akan kita pilih dan akan kita jawab oleh Pak Irfan. Dipersilakan untuk partisipan yang hadir pada siang hari ini. Sama mau ingetin juga sekali lagi untuk teman-teman yang bisa on cam, pada on cam ya, biar nanti Pak Irfan bisa lihat nih mukanya teman-teman semua, biar di sini kita saling kenal gitu. Oh, kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung chat ya di Zoom chat. Mungkin lagi pada malu-malu kayaknya nih. Lagi pada ngetik mungkin ya Pak ya, lagi pada ngetik. Tapi menarik sih Pak, maksudnya kemarin tuh tadi Bapak bilang tentang ada teman-teman Bapak yang difabel udah ngebikin bisnis juga. Ada ternyata beberapa saudara saya yang ada di Bandung itu juga pada
bukan saudara deket ya, jadi saya cuma dengar cerita dari orang tua juga, katanya pada bikin bisnis juga gitu. Dan di sini saya ngeliat satu pola mungkin ini jadi yang menarik sih menurut saya. Apakah mungkin karena teman-teman difabel itu sering mengalami adanya diskriminasi atau kayak pengucilan dari sosial, jadi akhirnya mereka dipaksa untuk bisa secara mandiri, jadi akhirnya mereka emang akhirnya lebih banyak terjun ke dunia bisnis ya Pak? Ya, sebetulnya mungkin itu bisa menjadi salah satu alasan bahwa kenapa mereka terjun ke wirausaha ya, dunia usaha seperti itu. Karena memang kesempatan untuk bekerja di sektor formal dulu mungkin ya terlalu mengedepankan diskriminasi dari usia, latar belakang pendidikan, keterampilan, wawasan dan lain sebagainya gitu. Sehingga hal-hal tersebut yang memang belum juga apa-apa, wah saya sudah tidak memenuhi syarat, ya udahlah mendingan kita usaha saja gitu, seperti itu. Bisa jadi itu juga menjadikan dasar bagi teman-teman untuk bisa berusaha. Tapi tidak ada salahnya bahwa memang kalaupun kita harus berusaha gitu kan, usahanya itu memang dikelola dengan baik. Kita ketika berusaha itu kita harus juga melihat bahwa usaha yang kita jalankan itu memang pasarnya sudah tersedia gitu kan. Jangan sampai bahwa kita usaha itu ya udahlah kita jualan nasi goreng gitu kan. Padahal justru di lingkungan sekitarnya banyak masyarakat yang ternyata hobi makan bakso gitu kan. Jadi tidak cocok gitu. Itu harus ada melakukan riset pasar misalkannya tentang kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar seperti itu, sehingga ketika kita melakukan hal-hal tersebut justru usaha yang dilakukan itu akan berkelanjutan, tidak hanya usahanya hanya 1 bulan 2 bulan gitu, seperti itu akan terus dilakukan. Dan juga literasi keuangan sangat penting ketika membedakan mana modal usaha dan mana uang pribadi gitu. Kebanyakan dari teman-teman itu belum bisa mengolah hal seperti itu. Kadang-kadang uang untuk modal usaha, sama nih ada masih uang kita juga gitu kan. Dibelikan sesuatu hal yang memang tidak produktif gitu. Jadi pada akhirnya usahanya terganggu. Kondisinya seperti itu. Jadi memang perlu adanya penguatan khusus dalam pengelolaan manajemen usaha kecil. Gitu mungkin. Ya baik Pak. Mungkin kalau dari yang saya tangkap juga ya Pak, mungkin kayak itu salah satu bentuk teman-teman difabel untuk kayak beradaptasi mungkin dengan kondisi yang ada, kayak contohnya tadi yang Bapak udah sebutkan. Mungkin kalau mereka daftar ke kantor atau mungkin ke perusahaan gitu-gitu, mungkin dulu masih mengalami kayak beberapa tindakan diskriminasi. Jadi kayak mereka beradaptasi dengan melakukan wirausaha. Tapi kayak saya sama Gio, mungkin kita juga sama Pak Irfan sangat berharap ya Pak, kayak dengan peraturan pemerintah yang baru yang tadi Bapak sebutkan, mungkin kayak teman-teman difabel juga mulai bisa untuk mendapatkan suatu pekerjaan dengan gaji pokok yang bulanan, jadi lebih pasti juga kehidupannya, kayak gak yang tadi Bapak bilang kayak cuma usaha 1 bulan 2 bulan, kayak kita berharap aja kayak peraturan itu bisa sangat membantu teman difabel ya Pak. Nah ini Pak, udah ada pertanyaan nih. Udah ada pertanyaan. Banyak ternyata. Mulai dari udah ada banyak pertanyaan nih Pak. Kita bisa langsung bahas. Pertama dari Intan Koyunisa nih. Aku mau bertanya, untuk Yayasan YDMI sendiri, apakah pemerintah sering memberikan bantuan entah berupa uang, kebutuhan pokok atau lain-lainnya? Mungkin kayak contohnya program pemerintah gitu. Ada gak nih Pak? Kira-kira. Kalau bantuan dana dan sebagainya sampai detik ini kita belum pernah ya mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah. Tapi untuk menyalurkan bantuan pokok seperti kondisi sekarang gitu kan, bantuan sembako dan lain sebagainya dari Kemensos, kita sering diminta untuk memfasilitasi bantuan-bantuan tersebut untuk disalurkan ke teman-teman. Dan itu pun tanpa dibekali dengan gimana ngangkutnya gitu kan, masa saya harus angkut sendiri gitu kan, dikasih aja kita ambil sendiri dan distribusikan sendiri, itu kan pakai tenaga gitu kan, itu tetap aja kita harus menyalurkan
barang tersebut gitu dengan oleh JDMI sendiri gitu tanpa dibantu atau disupport oleh biaya untuk menyalurkannya seperti itu. Tapi tidak jadi masalah selama itu diperlukan oleh teman-teman disabilitas, kita coba upayakan dan fasilitasi seperti itu. Dan JDMI belum pernah secara khusus mengirim proposal ya ke perusahaan dan sebagainya. Jadi selama ini justru kita dengan silaturahmi sesama anggota, justru kita itu bergeraknya dari sana gitu kan. Dengan kalau misalkan ada teman-teman yang lain lagi kesusahan dan sebagainya, teman-teman itu secara inisiatif langsung yuk kita bantu yuk urunan gitu seperti itu. Tanpa menunggu ini dari bantuan dari pihak lain, dari inisiatif dari teman-teman itu sendiri. Gitu. Oke, baik. Makasih Pak Irfan. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Ini kita lengkap-lengkap ya milihnya ya. Ada juga dari Elif nih Pak, yang ini kita simpulin aja mungkin langsung ke pertanyaan utamanya itu adalah tentang perlu nggak sih Pak untuk kita tuh membangun ulang persepsi teman-teman disabilitas di komunitas, semacam konseling untuk bisa membangun self esteem atau determinasi pribadi si teman-teman difabel ini. Ya. Tentunya hal tersebut sangat perlu karena memang permasalahannya kedisabilitasan itu bukan hanya persepsi orang lain ya, tetapi dirinya sendiri. Ketika memang seorang ini yang sering saya temukan itu ketika ada teman-teman yang memang kita fasilitasi untuk masuk ke dunia kerja ya, gitu. Ketika dalam proses pemagangan kerja itu saya ditelepon oleh GM-nya kan, GM tempat kerjanya, Pak Irfan, ini saya coba cek tiap makan siang itu teman-teman Pak Irfan 3 orang ini nggak ada, pada kemana ya gitu. Ternyata setelah 3 telusuri, mereka itu makannya di tempat laundry gitu kan, ngumpet gitu kan, nggak mau makan di tempat employee dining room gitu karena mereka itu canggung ya, nggak pede melihat orang yang pakai dasi, orang yang wangi-wangi gitu kan, orang-orang hotel kan kayak gitu, orang yang ganteng-ganteng gitu kan, mereka belum apa-apa udah mentalnya udah down gitu. Jadi belum bisa menempatkan dirinya bahwa sebetulnya sama aja sih mereka mau ganteng ataupun misalkan mereka mau lengkap gitu kan organ tubuhnya gitu dengan kita, karena toh manusia itu sama, tidak ada yang membedakan gitu. Selayaknya yang membedakan itu memang kemampuannya gitu, seperti itu. Kalau saya misalkan harus jalan pakai tongkat gitu kan, berarti saya itu memang ketika tidak pakai tongkat berbeda dengan yang lain, tapi kalau pakai tongkat bisa berjalan sama dengan yang lain gitu, seperti itu kondisinya. Jadi intinya bahwa memang perlu sekali juga meningkatkan kepercayaan diri dari teman-teman itu ketika memang teman-teman itu nanti akan berinteraksi sosial dengan yang lain, terutama berinteraksi sosial dengan orang-orang yang nantinya akan berkepentingan dengan kita. Seperti itu. Baik, Pak. Terus ini kita juga ada dapat respon nih Pak dari salah satu partisipan, Pak Anton. Beliau mengatakan kayak kalau pengalaman dia sih alhamdulillah tidak mengalami diskriminasi. Selain alasan yang dipaparkan oleh Pak Irfan tadi, mungkin salah satu alasan dunia kerja sulit menerima difabel atau mungkin tunadaksa gitu adalah mereka berpikir harus menyediakan fasilitas khusus untuk teman-teman difabel, terutama pemakai kursi roda itu sendiri. Berarti kembali lagi mungkin dalam hal inklusivitas ya Pak, kalau dalam hal ini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Norkolis Hakim. Ini ngomongin soal masa pandemi nih Pak, di mana semuanya kan sangat online nih. Beliau ingin bertanya kayak kegiatan-kegiatan kan dilaksanakan secara daring dan komunikasi juga menggunakan platform online. Kira-kira kayak hal tersebut apakah mempengaruhi kesehatan mental mereka seperti penurunan semangat kerja atau mungkin kayak kesulitan dalam menjangkau platform-platform tersebut, dan menurut Bapak sendiri seberapa besar dampaknya untuk para teman difabel gitu Pak? Nah, ini sebelum jawab tadi tuh Pak Anton itu salah satu difabel yang bisa dikatakan
sukses ya buat bisa bisa ditiru teman-teman di Pabal yang lain seperti itu. Dia seorang programmer loh, komputer jago komputernya. Saya kadang-kadang kalau misalkan Kang Anton ini website DMI sedang down, bisa bantuin. Waduh. Dia langsung Hebat. Ya, itu bisa menjadi salah satu motivasi ya Pak ya, yang tadi kita udah sebutkan. Ya. Gimana jawaban pertanyaan? Jadi kalau kembali lagi kalau orang lain gitu kan melihat Kang Anton berarti bukan melihat kedisabilitasannya tapi value-nya yang ada. Bahwa Kang Anton itu misalkan jago di pemrograman, jago di komputer. Jadi orang lain sudah nggak akan melihat kedisabilitasannya, pasti nilai yang ada di dalam diri Kang Anton tersebut. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang keduanya bahwa memang tadi kondisi pandemik begini memang kita dihadapkan kepada segala sesuatunya itu online. Segala sesuatunya itu tatap mukanya melalui virtual seperti itu. Tentunya bukan hanya orang lain, saya pun kadang-kadang kalau udah jenuh, waduh ini kok kita kayak apa ya? Hidup ini dari pagi sampai sekarang saya di kamar terus. Kadang-kadang pasti suatu saat ada titik jenuh atau stres, tapi memang kita harus kelola hal tersebut dengan baik supaya imun kita bisa tetap terjaga gitu kan, seperti itu juga. Tapi tantangannya bagi teman-teman yang lain, tidak semua teman-teman di Pabal itu punya gadget, punya sarana-sarana yang bisa menunjang untuk berkomunikasi seperti ini. Gadget ada misalkan, tapi kuotanya itu juga jadi tantangan juga gitu, bahwa kondisi sekarang itu kadang-kadang malah tadi saya sebutkan, saya mendapat beberapa laporan bahwa Kang Irfan ini loh si ini kenal nggak, kenapa dia kemarin mau bla 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 gitu kan. Astagfirullahaladzim gitu kan Mas, dengan kondisi yang dihadapi sekarang ini, kondisi pandemik itu, ketika memang kita kurang kuat imannya, mungkin kurang kuat, juga mungkin kurang bisa bersyukur. Jadi hal-hal tersebut untung saja gitu kan belum terjadi. Makanya ketika tahu seperti itu, kita lakukan penguatan, kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, ajak minimal kita sapa lah dalam satu momen, dalam satu hari berapa kali, halo bro lagi ngapain gitu kan, lagi bengong itu, udah jangan bengong, ngobrol-ngobrol gitu kan, ngopi-ngopi yuk gitu. Seperti itu. Jadi minimal ya ada teman untuk berdiskusi, ngobrol, atau teman untuk berbagi, itu setidaknya akan menguatkan secara mental dan psikisnya gitu. Biarpun kita sebetulnya sama-sama susah nih. Seperti itu kondisinya. Baik, Pak. Nah, ini ada satu pertanyaan, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup juga sih, menarik banget nih dari Nadine. Nadine nanya kalau misalnya gimana sih cara kita tuh bisa ngubah pandangan orang-orang dalam dunia kerja yang mungkin masih meng-underestimate kemampuan teman-teman difabel. Nah, itu tadi salah satunya kan tadi saya mention ada Kang Anton ya. Kang Anton gitu, salah satu yang memang malah sangat diperlukan oleh perusahaan, sehingga mereka itu kalau katakanlah kalau Kang Anton minta naik gaji itu pasti nggak akan susah gitu. Ya kan, kalau seperti itu kita sudah punya bargaining power, posisi tawar gitu ada di kita. Biarpun kita punya kekurangan misalnya di sisi lain, tapi sisi lain kita punya keahlian yang memang tidak dimiliki oleh orang lain gitu, seperti itu. Jadi salah satunya adalah bagaimana kekurangan tersebut kita tutupi dengan tadi keterampilan-keterampilan, wawasan-wawasan yang nantinya itu orang tidak akan lagi melihat kekurangan yang ada gitu, tapi akan dilihat itu adalah kapabilitas kita, dilihat itu adalah value kita gitu, dilihat itu adalah kemampuan kita gitu. Mohon maaf gitu kan, saya juga terakhir itu menjabat sebagai HRD manager dalam suatu organisasi gitu kan, di suatu perusahaan yang posisi tersebut diperebutkan oleh karyawan-karyawan lain yang lebih senior dari saya gitu kan, seperti itu.
tapi ketika kita bisa berkompetisi dengan yang lain, dengan penilaian-penilaian yang dipunyai oleh perusahaan, indikator-indikator kinerja yang diterapkan di sana, gitu kan, ternyata saya lebih dipilih oleh owner gitu kan untuk menempati posisi tersebut. Itu di awal itu menimbulkan kecemburuan sosial yang gimana ya gitu. Ini anak baru gitu kan, udah gitu disabilitas lagi ngambil posisi yang dulu ingin gua apa ya, gitu, dan orang lain juga udah anggap sebagai tokoh gitu. Tapi kalau saya melihatnya ya biarpun dari usia mungkin ya senior, tapi kalau kinerja dan lain sebagainya, oke, kita ya bersaing saja gitu. Pada akhirnya kan seperti itu, orang lain melihatnya lebih kepada kinerja, lebih kepada value yang ada. Seperti itu. Oke. Baik, Baik. Pak. Menarik banget nih. Kayak ada tadi kita udah ngakuin sesi talk show-nya, terus kayak pertanyaan-pertanyaan juga dari partisipan menarik banget. Terima kasih ya untuk semua yang sudah bertanya. Maaf juga nih atas keterbatasan waktu dari kita, nggak bisa kita respon semua. Kayak kami harap tadi beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Irfan dapat mewakili dan mungkin bisa langsung tanya ke IG kasih balik. Kalau masih ada pertanyaan nanti bakal kita forward ke Pak Irfan untuk dijawab. Gak apa-apa kan Gio dan Pak Irfan? Curang jawab juga, sama itu panitia. Juga ada nanti ini IG-nya disabilitas mandiri, yaitu @difabelmandiri. Ya, nanti teman-teman bisa buka di IG, itu bisa langsung kontak, ada adminnya di sana. Jadi bisa di forward ke Pak Irfan. Silakan teman-teman kalau misalkan ingin lebih lanjut lagi, nanti kita tindak lanjuti di luar diskusi ini ya. Betul. Kalau gitu Pak, ini terakhir nih Pak, pertanyaan untuk Bapak. Setelah apa yang dari tadi udah kita bicarakan, ini udah banyak banget. Dari Bapak Irfan sendiri nih, selaku Ketua Yayasan Disabilitas Mandiri Indonesia tahun 2021. Kira-kira dari Bapak sendiri, ekspektasi untuk kedepannya bagi teman-teman difabel, bagi kehidupan teman-teman difabel, dalam hal dunia kerja, kira-kira gimana nih Pak ekspektasinya? Nah, ini peluangnya sudah ada ya. Peluangnya sudah ada. PP nomor 60 tahun 2020 itu sudah disahkan dan di setiap provinsi, kabupaten, kota sudah harus membentuk unit layanan disabilitas di sektor ketenagakerjaan. Intinya tinggal satu saja, teman-teman disabilitas itu sekarang kewajibannya harus belajar setinggi-tingginya. Minimal SMA lah ya, supaya setelah selesai sekolah sampai tingkat SMA ada ijazah, mereka langsung bisa difasilitasi untuk bisa masuk ke dunia kerja seperti itu. Karena persyaratan dari industri itu memang keinginannya adalah teman-teman itu harus mempunyai latar belakang ijazah itu SMA. Itu saja. Jadi kewajibannya sekarang itu yang harus ditunaikan adalah belajar dan belajar. Karena saya juga sekarang sedang belajar lagi, dapat lagi beasiswa untuk studi penelitian, metode penelitian di Sydney University nih. Cuma online nih. Ya. Wih, ini Pak Irfan nih kalau teman-teman tahu ya, dia udah sering banget dapat beasiswa untuk ambil studi-studi luar negeri. Ini udah ketiga kali berarti ya Pak? Atau 4? Sekarang 5 nih. Sekarang kelima nih. Kelima. Waduh. Keren ya. Ya, ini Keren. Pak Irfan tuh salah satu sosok yang paling tepat mungkin untuk dijadikan motivasi bagi teman-teman difabel. Siapa lagi? Wah, enggak juga. Seorang dapat 5 beasiswa gitu kan ke luar negeri. Saya satu aja kagak dapat, Pak. Percayalah dia, Kevin, percaya. Tapi bener kan, Bapak ini keempat ya? Atau kelima? Sekarang itu kelima ternyata. Bener kelima kan? Ternyata, sampai lupa saking banyaknya ya. Oke. Nah mungkin saya simpulin dulu ya apa yang udah kita bahas hari ini, bahwa sebenarnya intinya pertama bahwa YDMI itu adalah yayasan yang
kasarnya sharing dan caring buat teman-teman sesama difabel, kita saling melayani dan saling membantu, dan juga kondisi teman-teman sekarang itu memang banyak tantangan dan kendalanya, maka kita perlu saling mengulurkan tangan juga untuk bisa membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama dalam konteksnya. Lalu kalau misalnya kita kaitkan dalam konteks dunia kerja, memang mungkin ada ketidakadilan dalam hal kesempatan, terutama buat teman-teman difabel, karena ada diskriminasi mulai dari umur dan juga jenjang pendidikan yang padahal secara dasarnya pun akses mereka terhadap akses mereka terhadap pendidikan pun juga sulit gitu. Nah, maka dari itu kedepannya mungkin teman-teman difabel juga tadi sempat disinggung beberapa kali perlu mengubahnya mindset dan juga perlu untuk bisa lebih punya self determination ya yang kuat untuk bisa lebih maju lagi, dan seperti namanya juga YDMI ya, teman-teman difabel yang memiliki kemampuan berbeda juga harus bisa untuk mandiri untuk menjalankan hidupnya. Terus mungkin kalau dari ke depan ya, seperti Pak Irfan tadi juga bilang, ke depannya semoga semua orang teman-teman difabel sini karena ngelihat bahwa adanya hukum yang inklusif ya buat teman-teman difabel nih, sehingga ke depannya teman-teman difabel ya harus bisa lah untuk terus belajar minimal aja kata Pak Irfan tadi sampai SMA. Tapi kalau misalnya bisa sampai dapat 5 beasiswa, kenapa harus sampai SMA doang, ya kan? Nah, terakhir mungkin itu dari saya. Kalau dari CV ada yang mau ditambahin lagi nggak dari rangkumannya? CV masih di mute, maaf. Mungkin Gio dan Pak Irfan kayak dari pembicaraan hari ini cukup eye-opening dan sangat menambah insight baru ya, terutama dalam lingkup teman-teman difabel dan bahkan dunia kerja itu sendiri. Kayak yang saya tangkap mungkin teman-teman difabel di sini atau mungkin teman-teman partisipan yang memiliki teman difabel di kesehariannya mungkin harus diubah paradigmanya, di mana kayak tidak selalu difabel tuh kapabilitasnya itu di bawah teman-teman yang non difabel. Bahkan kayak contohnya ada Pak Irfan, Pak Anton, atau mungkin tadi teman Pak Irfan yang melakukan wirausaha di Garut sampai bisa dibiayai karena menang kompetisi lomba. Kayak orang-orang seperti mereka, beliau itu kayak mungkin bisa menjadi motivasi bagi teman-teman difabel, sekaligus menjadi pembuktian bagi masyarakat luas, di mana kayak paradigma yang sama ini ada tuh gak benar, kayak itu tuh bisa diubah. Dan ini Pak Anton juga sempat komen nih di kolom chat, ini menarik banget ya, mungkin untuk sebagai kata-kata penutup, jangan mikirin kekurangan, tunjukin apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita punya bukti, pasti lama-lama mereka berubah. Itu yang Pak Anton sendiri alami. Jadi untuk teman-teman difabel di sini dan untuk semua teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, kayak tunjukin value yang kalian punya, karena itu yang bisa mengubah paradigma masyarakat saat ini. Nah, menarik banget nih pembicaraan pada siang hari ini ya Pak. Kita udah hampir 1 jam lebih nih ngobrol banyak. Sebelum saya tutup acaranya, mungkin kita akan memasuki sesi foto bersama ya Pak. Boleh untuk partisipan dan teman-teman yang sudah hadir pada hari ini boleh on cam mungkin, biar kita bisa mukanya gitu kan. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik nih. Sama kayak untuk Pak Irfan. mau ngingetin juga buat teman-teman, jangan lupa untuk ini ya, habis foto nanti isi link yang udah dikasih formnya untuk bisa dapat sertifikat. Jadi gitu Pak, nanti teman-teman yang habis dari webinar ini pada dapat sertifikat kalau misalnya mereka udah dapat pemahaman tentang gambaran kondisi teman-teman difabel saat ini gitu Pak. Oke, pada on cam ya, kita foto bareng-bareng dulu. Mungkin Valora bisa ambil aba-abanya. Oke, ini karena di setiap slide beda-beda, ditahan ya senyumnya. Ini slide pertama dulu, 1, 2, 3. Oke, bentar. Next, slide 2. Tuh, 1, 2, 3. Oke, thank you. Udah. Saya ingin menyapa Pak Sampurno. Pak Sampurno, apa kabar?
Alhamdulillah, kumaha sawalerna, Pak. Alhamdulillah. Ini Pak Sampurno ini atasan saya di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung nih. Wih. Halo Pak Sampurno, terima kasih ya udah hadir pada sesi talk show pada siang hari ini. Ya, sama-sama. Pak Irfan, untuk menutup acara, apakah ada kata-kata terakhir dari Pak Irfan? Kok kata-kata terakhir? Sebagai penutup acara pada siang hari ini. Kayak Vincent suka, aduh. Maaf nih Pak. Gini teman-teman ini calon pemimpin masa depan. Keep spirit inklusivitas. Berikan kesempatan bagi teman-teman disabilitas untuk menunjukkan kompetensi dan kapasitasnya. Seperti itu. Berikan mereka ruang untuk berkreasi, untuk bisa menunjukkan bahwa mereka juga bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak untuk kata-kata penutupnya. Nah, teman-teman yang udah hadir pada siang hari ini, sayang sekali nih kayak kita udah ngobrol panjang banget, udah nggak biasa 1 jam lebih, dan kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya, kembali kami berterima kasih kepada Yayasan Disabilitas Mandiri Indonesia sebagai kolaborator dalam acara ini. Dan kami juga berterima kasih kepada Sanur FM dan Info Webinar ID sebagai rekan media partner kami dalam acara hari ini. Tidak lupa juga kami berterima kasih kepada Cobility, Indonesian Sheltering Community, Disahabat.id, Komunitas Peduli Inklusi Nusantara, dan Sahabat Difabel Lampung sebagai community partner dalam acara pada siang hari ini. Akhir kata dari kami. Saya Gio. Saya CV. Terima kasih. Dan jangan lupa. Kasih balik. Kasih balik. Kasih balik. Ya, kasih balik.